Halo semuanya, selamat datang kembali. Coba bayangin deh, gimana kalau tujuan kita belajar di sekolah itu bukan cuma soal nilai dan angka. Hari ini kita bakal bongkar sebuah kerangka kerja yang keren banget, yang menyatukan nilai-nilai, skill praktis, dan konteks dunia nyata langsung ke dalam jantung kurikulum. Yuk kita mulai. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Gimana kalau kelas IPA itu bukan lagi sekedar menghafal rumus atau nama-nama Latin, tapi jadi tempat kita ngebentuk karakter, menumbuhkan rasa peduli, bahkan membangun kesiapan kita menghadapi tantangan nyata. Nah, ini dia ide besar di balik apa yang akan kita bedah hari ini. Oke, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita bedah 3 pilar utamanya. Setelah itu, kita lihat fondasi akademisnya, baru kita masuk ke cara menyatukan semuanya, dan terakhir, kita lihat deh hasil jadinya seperti apa. Simple dan langsung ke intinya. Kita mulai dari kenapanya dulu. Jadi gini, pendidikan zaman sekarang itu nggak cukup kalau cuma transfer ilmu. Tujuannya itu jauh lebih besar, yaitu membentuk manusia yang utuh. Yang nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga punya kesadaran, punya tanggung jawab, dan cara pandangnya luas. Sekarang kita masuk ke dapurnya. Anggap aja kerangka kerja ini kayak resep. Nah, resep ini punya 3 bahan utama atau 3 pilar yang jadi penopang dari semua tujuan pembelajaran yang mau kita buat. Masing-masing pilar ini perannya unik dan penting banget. Pilar pertama, ini yang paling fundamental, namanya Pancacinta. Kita bisa bilang inilah jiwanya. Ini bukan sekedar daftar aturan loh, tapi ini adalah fondasi karakter yang dibangun dari 5 prinsip cinta yang esensial. Jadi, kelima cinta ini tuh saling melengkapi. Ada hubungan kita ke atas, dengan Tuhan, lalu hubungan ke samping, dengan sesama manusia dan alam, terus hubungan ke dalam, yaitu cinta pada diri sendiri dan ilmu. Dan terakhir, cinta pada rumah kita, tanah air. Ini ibarat kompas moral lengkap buat para siswa. Oke, kalau tadi kita udah punya jiwanya, pilar kedua ini adalah keterampilannya. Ini adalah daftar kemampuan praktis yang kita harapkan dimiliki oleh setiap lulusan, supaya perkembangan mereka itu seimbang di semua aspek. Nah, ini dia 8 skill penting yang mau kita bangun. Jadi nggak cuma soal pinter di kelas, tapi juga bisa mikir kritis, kreatif, bisa kerja bareng orang lain, dan pastinya mandiri. Inilah profil lulusan yang siap menghadapi masa depan, kan? Dan pilar ketiga. Ini yang bikin semuanya jadi membumi banget, SPAB, atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Inilah konteks dunia nyatanya. Jadi apa yang dipelajari di kelas itu nggak ngawang-ngawang, tapi langsung nyambung sama tantangan beneran di luar sana, misalnya kesiapan menghadapi bencana. Oke, kita udah punya nilai, keterampilan, dan konteks. Tapi kan semua itu harus dibangun di atas sesuatu yang kuat kan? Nah, inilah fondasinya, capaian pembelajaran. Ini adalah inti akademisnya, target pengetahuan yang nggak bisa ditawar-tawar, yang wajib dikuasai siswa. Sebagai contoh kita ambil capaian pembelajaran IPA ini ya. Coba perhatiin deh kata-kata kuncinya. Mendeskripsikan, mengidentifikasi, sampai menganalisis. Inilah inti akademis yang bakal kita pakai sebagai kanvas untuk kita lukis dengan nilai, skill, dan konteks yang tadi. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Gimana caranya kita kawinin fondasi akademis tadi dengan pancacinta, dimensi profil lulusan, dan konteks SPAB? Yuk kita lihat proses penyatuannya. Prosesnya tuh sebenarnya sistematis banget. Gini tahapannya. Pertama, kita bedah dulu capaian pembelajarannya. Dari situ, kita pilih nilai pancacinta mana yang paling nyambung. Terus kita tentukan dimensi profil apa yang mau kita kembangkan. Habis itu, kita kaitkan sama konteks aman bencana, dan terakhir, baru deh kita ramus semuanya jadi satu tujuan pembelajaran yang utuh. Slide ini nunjukin proses pemetaannya dengan jelas banget. Coba lihat deh contohnya. Waktu belajar sistem pernapasan, kita sambungin ke nilai cinta diri dan lingkungan dan dimensi kesehatan dalam konteks nyata menghadapi kabut asap. Atau sistem pencernaan, kita kaitkan dengan cinta diri dan sesama dan kemandirian dalam konteks sanitasi setelah bencana. Keren kan? Semuanya jadi terhubung. Terus, setelah diracik dengan proses tadi, hasilnya kayak gimana? Yuk kita lihat gimana tujuan pembelajaran yang tadinya cuma akademis doang, sekarang jadi jauh lebih kaya dan punya makna. Contoh pertama, lihat deh. Siswa itu nggak cuma belajar tentang atom dan senyawa, tapi mereka melakukannya sebagai bentuk cinta ilmu pengetahuan sambil mengasah penalaran kritis mereka dan menghubungkannya langsung ke kesiapsiagaan bencana. Akademis, nilai, dan skill jadi satu paket. Contoh kedua, makin dalam lagi. Belajar tentang sel, tapi ini dibingkai sebagai wujud cinta kepada Sang Pencipta. Ini sekaligus menguatkan keimanan dan juga dimensi kesehatan untuk melindungi diri.
sains dan spiritualitas bisa jalan bareng. Luar biasa. Di contoh yang ini, aktivitas mengidentifikasi sistem kehidupan bukan lagi kerjaan sendirian di meja, tapi jadi wujud cinta ilmu dan lingkungan yang sengaja didesain untuk melatih skill kolaborasi dan komunikasi siswa, misalnya lewat kerja kelompok. Nah, tujuan keempat ini fokusnya ke tanggung jawab pribadi dan problem solving. Jadi, menganalisis sistem organ itu bukan lagi sekedar tugas hafalan, tapi jadi cara buat menumbuhkan cinta diri dan sesama sambil mendorong siswa jadi lebih mandiri dan kreatif dalam berpikir. Dan ini dia contoh puncaknya. Analisis gangguan organ nggak berhenti di buku teks. Ini ditarik sampai ke konteks cinta tanah air, menguatkan dimensi kesehatan dan kewargaan dalam mitigasi bencana. Artinya, belajar biologi itu bisa jadi sebuah aksi nyata sebagai warga negara. Jadi jelas ya, apa yang kita lihat ini bukan sekedar ngomongin rencana pelaksanaan pembelajaran atau silabus. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah strategi utuh untuk membentuk generasi masa depan. Generasi yang gak cuma pinter, tapi juga peduli, berkarakter, dan tangguh. Saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau seandainya setiap jam pelajaran di setiap sekolah menerapkan pendekatan seperti ini, menyatukan nilai, skill, dan relevansi dunia nyata, coba bayangkan perubahan sebesar apa yang bisa kita ciptakan untuk masa depan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.